Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semuanya sehatkah? Sehat, Bu. Alhamdulillah, ya. Cuaca sedang seperti ini, kita tetap harus jaga kesehatan ya. Jangan sampai kita terkena flu atau apa. Jangan lupa tolong hindari dulu makanan yang bisa membuat kita kurang enak badan. Ya. Baik anak-anak hebat, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas. Nanang silahkan pimpin dulu. Ya, baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih, Nanang. Setelah berdoa, kita akan seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, agar nasionalisme kita tetap membara di hati-hati kita, ya. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Saudaraku bisa jadi pandu bangsa dan tanah airku, Indonesia bersatu. Iya, alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjut dengan tepuk PPK ya, masih ingat dengan tepuk PPK? Masih, Bu Guru. Ya, kita bersama-sama tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, baiklah, selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Putri hadir. Hadir, Bu. Baik. Ervina hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah, setelah Ibu absen semuanya hadir ya. Ya. Oh iya anak-anak, Ibu mau tanya nih, kemarin kan kita sudah belajar tentang sedikit udah belajar tentang apa itu yang namanya KPK dan apa itu bilangan prima. Coba Ibu mau nanya, KPK itu singkatan dari apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat KPK singkatan dari apa? Persekutuan terkecil, Ibu. Hebat, Diste. Iya, bener banget. KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kalau bilangan prima, ada yang masih ingat bilangan prima itu apa? Suci. Bilangan yang hanya cuma bisa dibagi sama bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Wah, hebat. Tepuk tangan buat Rini. Iya, benar sekali. Ya, nah, kenapa Ibu tanya tentang KPK sama bilangan prima? Nah, hari ini nantinya kita akan belajar lebih jauh lagi yang namanya KPK itu cara penyelesaiannya seperti apa, ya. Tapi sebelum belajar, kita briefing dulu ya, senam otak. Udah ada yang pernah dengar senam otak itu apa? Gerak dulu ya, gerak ya, biar kita nantinya bisa semangat untuk belajar ya. Senam otak dulu.
senam otak dulu kita ya. Bentar kok, nggak lama-lama, nggak lebih dari 2 menit. Ayo ikutin ya, ikutin semuanya seperti yang di layar. Obok-obok airnya diobok-obok, ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Disemprot-semprot airnya disemprot-semprot, nyamuk takut aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin mandi, masih masuk. Semut-semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu tidak pada tidak kenal? Iya, hebat semuanya. Iya, senam otak ini nantinya akan melatih kalian antara otak kanan dan otak kiri kalian. Ya, baiklah. Hari ini, seperti yang udah Ibu sampaikan tadi, kita akan belajar tentang KPK ya. Sebentar, Ibu akan tampilkan dulu PowerPoint tentang matematika materi KPK. Sudah terlihat ya anak-anak hebat? Udah, Bu. Baik. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika materi KPK. Tujuan pembelajaran hari ini adalah tujuan pembelajaran hari ini dengan mengamati gambar melalui tayangan PowerPoint, kalian dapat menentukan, kalian dapat menganalisis kelipatan persekutuan terkecil dengan rasa percaya diri. Yang kedua, nantinya melalui tanya jawab, kalian dapat memilih cara yang paling efektif untuk menghitung kelipatan. Nantinya akan ada beberapa cara. Nah, nanti kalian di akhir akan bisa menentukan kira-kira cara mana sih yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan KPK tersebut. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi dan mengamati video, kalian akan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK. Dan yang terakhir, setelah melalui penugasan LKPD, kalian semuanya dapat menentukan KPK dari 2 bilangan yang berkaitan dengan rasa percaya diri. Nah, sebelumnya, nah ini ya, untuk menentukan KPK, yang pertama kita bisa menggunakan dengan cara kelipatan. Sebelum ke pembahasan, kita simak dulu videonya ya. Ya, yaitu bab 2 tentang SPP dan KPK. Nah, kali ini kita akan membahas tentang KPK. Oke, langsung aja kita lihat video bersama-sama. Kita akan belajar tentang KPK. K yang pertama itu adalah kelipatan. Ya, ayo ini simak dulu ya. Dan yang lainnya juga tolong disimak. Jadi K yang pertama itu adalah kelipatan. Nah, kelipatan itu adalah penjumlahan yang diulang-ulang. Oke, penjumlahan yang diulang-ulang. Oke, ini lebih enaknya seperti itu. Penjumlahan yang diulang-ulang atau lebih mudahnya itu kelipatan itu dimulai dari bilangan itu sendiri, ya. Nah, terus kalian kalikan dengan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu bisa. Nah, P-nya itu persekutuan. Oke, persekutuan. Persekutuan itu akan persekutuan. Nah, K yang terakhir itu kecil. Ini pengertian KPK secara sederhana. Oke. Kita langsung belajar ke angkanya. Ya, kita simak contohnya dulu ya, melalui video pembelajaran yang Ibu putar. 5. Ini. Terusnya, diakhiri dengan titik 3.
Kenapa kok titik 3? Karena itu jumlahnya tak terbatas ya. Jadi semuanya pokoknya ditambah 6 terus dikali berapapun itu masih kelipatan 6. Sekarang kita cari kelipatan 5. Kelipatan 5 itu ya 5, tambah 5 lagi 10, tambah 5 lagi 15, lalu 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Oke. Nah, terus kita cari kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuan tadi, kelipatan yang sama. Nah, ini. Kembali lagi nih. Kelipatan yang sama. Dari dua bilangan, misalkan tadi ya. Sebenarnya bisa lebih sih. Bisa 2, 3, 4. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, karena ini soalnya kan cuma 2. 6 dan 5 ya sebagai contoh. Nah, terus KP-nya yang mana? Kelipatan persekutuannya yang mana? Kita cari di 6 dan 5 ini yang mempunyai angka yang sama. Itu angka yang, jadi KP-nya itu yang ada ditulis saja 30 dan seterusnya. Diakhiri dengan titik 3 lagi. Karena kalau ini kamu terusin, ini terus ke sana, ini kamu tambah 6 terus, ini kamu tambah 5 terus, pasti akan ketemu lagi angka yang sama. Nah, tapi ini kebetulan kan kita cuma berhenti sampai di sini aja. Oke, terus KPK-nya yang mana? Karena KP-nya cuma ada 1, cuma ini aja, berarti secara otomatis KPK-nya cuma 30 ini. Kita udah selesai. Gimana anak-anak hebat dari video yang Ibu tayangkan? Jelas atau masih bayang-bayang nih? Ya, Putri, udah jelas atau masih bayang-bayang? Ya, Bu. Ya, agar supaya kalian lebih jelas, Ibu jelaskan dulu ya lebih lanjutnya. Jadi ini tadi cara menentukan KPK dengan cara kelipatan. Di pembahasan seperti ini. Dalam matematika, KPK itu adalah singkatan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, contohnya nih, misalkan kita mencari KPK dari 15 dan 25. Untuk mencari 15 dan 25, kalau menggunakan dengan cara kelipatan, kita tinggal ngalikan aja nih. Misalkan 15 dikali 1 sama dengan berapa ya? Ayo anak-anak hebat, 15 kali 1 sama dengan berapa? 15. 15 Ibu. 15 dikali 2 sama dengan? 30. Ya, 15 dikali 3 sama dengan? 45. 15 dikali 4 sama dengan? 60. Ya enggak? Terus 15 dikali 5 sama dengan berapa ya? 75. Ya. Nah, ini kita sudah mencari kelipatan 15 dan seterusnya. Tanda titik-titik di belakang koma itu artinya adalah dan seterusnya. Artinya di belakang angka tersebut masih banyak bilangan lainnya yang termasuk kelipatan dari 15. Ya. Yang selanjutnya kita mencari kelipatan 25. Ya, kelipatan 25 misalkan kelipatan 25. 25 dikali 1 berapa anak-anak hebat? Ayo, siapa yang bisa 25 dikali 1? Suci? 10, 50. 25 dikali 3? 75. Iya, dan seterusnya. Nah, tadi kita udah melihat kelipatan dari 15 dan 25. Kita cari nih angka yang kembar, bilangan terkecil yang sama, yang bilangan terkecil yang sama yang letaknya tuh di awal-awal gitu. Nah, kita melihat ada angka berapa nih yang sama di kelipatan 15 dan 75. Ada angka berapa ya? 70? 75. Hebat. 75. Nah, berarti KPK-nya adalah 75. Oke? Nah, ini kalau kita mencari dengan cara kelipatan. Selanjutnya, kita akan mencari
KPK dengan cara pohon faktor. Ya, mencari KPK dengan cara pohon faktor. Kita simak dulu videonya ya tentang mencari KPK dengan pohon faktor. Bentar ya, Ibu putar dulu mencari KPK dengan cara pohon faktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan videonya sudah terlihat belum anak-anak? Belum, Bu. Belum ya. Ya, sudah ya? Halo anak-anak semuanya, bagaimana keadaan anak-anak semuanya hari ini? Semoga kita semuanya dalam kondisi yang baik dan di materi yang kemarin sudah kita pelajari dengan cara faktorisasi prima. Kita bisa membagi 15 dengan angka-angka prima yang bisa membagi 15. Di sini kita akan memberi cabang dari 15 itu, kemudian 15 ini bisa dibagi dengan angka 3. Dan hasilnya adalah 5. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa 5 itu juga sudah termasuk bilangan prima. Oleh karena itu, kita tidak membuat cabang. Nah, anak-anak hebat, jika kita mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor, yang dibagi ini adalah bilangan yang sebelah kiri, itu wajib bilangan prima. Ya. Coba Ibu sekarang tanya, bilangan prima itu dimulai dari angka berapa ya? Bilangan prima dimulai dari angka berapa? Ayo, Ifati, bilangan prima dimulai dari angka berapa ya kalau kita menggunakan pohon faktor? Angka 2, Bu. Oke, hebat, benar sekali. Ya, untuk bilangan prima itu ya dimulai dari angka 2. Misalkan dibagi dengan angka 2 kok nggak bisa, jadi kita menggunakan bilangan selanjutnya, yaitu angka 3. Ya. Faktorisasi prima dari 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, kita bisa faktorisasi prima dari 36 dan 60. Jadi, kita akan memilih pangkat yang paling besar, yaitu 3 pangkat 2. Ini tuliskan di Google Classroom. Kita akan untuk mencari kali 5 adalah 180. Iya, ini adalah kalau di dalam KPK yang dimasukkan adalah pangkat dengan angka yang sama dengan pangkat tertinggi dan angka yang tidak sama pun dimasukkan semua kalau KPK ya. Ibu akan kembali ke sini untuk penjelasannya lebih lanjut. Nah, ini dengan cara pohon faktor ya. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian harus tahu dulu nih pohon faktor itu apa. Pohon faktor itu adalah deretan pembagian ke bawah dengan menggunakan pembagian bilangan prima, ya. Nah, nantinya kalian itu kalau misalkan menggunakan pohon faktor, ya, itu nantinya di sebelah kiri itu harus bilangan prima dan berhenti di saat bilangan itu juga sudah habis, sudah bilangan prima itu sendiri. Contoh nih ya, Ibu kasih contoh. Nih, seumpama kita mencari KPK dari 60 dan 80. Ibu tanya dulu. KPK dari 60 dan 80. Coba, 60 dibagi 2 berapa ya? Ayo, anak-anak hebat, 60 bagi 2 berapa? 30. Iya, hebat. Terus nanti 30 itu masih dibagi 2 enggak? Masih bisa kan? Bisa, iya. Dibagi 2 jadi berapa? 15. Terus dibagi 3 menjadi berapa? 5. Nah, Ibu sekarang tanya, 5 itu sudah termasuk bilangan prima bukan ya?
Iya, hebat. 5 itu sudah termasuk bilangan prima. Akhirnya udah berhenti sampai di situ. Kalau sudah sampai di situ, kita mencari KPK ini faktorisasi primanya dari 80 ya. 80 dibagi 2 berapa coba? Anak-anak hebat. Ayo dong yang semangat, semuanya harus ikut menjawab. 80 dibagi 2 berapa? 40 Bu Guru. Hah? Ayo. Iya, 40. Terus dibagi 2 lagi berapa? 20 kan? 20. Bisa lagi dibagi 2 jadi berapa? 10. Nah, 10 dua tidak. Tidak. Benar, 10 udah nggak bisa dibagi 2. Bisa. Nah, ya. Nah, itu 10 dibagi 2 yaitu 5. Iya, 5 udah mentok ini bilangan prima ya. Udah berhenti di sini. Nah, setelah itu kita pasangkan nih faktorisasi primanya. Nah, faktorisasi prima berdasarkan pohon faktor itu tadi, kita lihat angka 2-nya ada 2, angka 3-nya ada 1 dan 5. Artinya 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5. Kita masukkan semua kan, yang di sebelah kiri. Dan angka 80-nya itu adalah 2-nya ada berapa kali tadi ya? 2-nya ada berapa kali? Ayo, Sarni. 4 Bu Guru. Nah, hebat. 2-nya ada 4. Terus dikali 5. Nah, cara terakhir itu untuk menentukan KPK, ya, rumusnya itu tadi. Bilangan dengan pangkat tertinggi dan angka yang tidak sama dimasukkan semua. Kita lihat nih, di 60 ada 2 pangkat 2. Di 80 ada 2 pangkat 4. 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 4, besaran mana ya? Ayo, besaran mana? 2 pangkat 4. Ya, Putri. 2 pangkat 4. Ya, ini ada bilangan 3. Di 80 nggak ada bilangan 3. Kita masukin tidak? Masukin ya. Iya. Ada angka 5 di 60, di 80 juga ada angka 5. Nah, kita masukin. Habis itu kita kalikan nih. 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5. Sama dengan berapa ketemunya? Ayo bersama-sama. 240. Iya. 140. Bagus sekali anak-anak hebat. Itulah penjelasan dari mencari KPK menggunakan kelipatan dan pohon faktor. Setelah ini, Ibu akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik yang nantinya Ibu akan bagi secara kelompok. Ya, LKPD ini nantinya terdiri dari satu kelompok itu ada 5 siswa. Jadinya totalnya ada 6 kelompok. Untuk kelompok 1 nanti ada Nanang, Ifwati, Uci, Putri, Rini, kelompok 2 dan sampai 5. Ya. Ibu bagi dulu ya untuk LKPD-nya. Nah, sekarang coba kalian lihat semua LKPD-nya. Ya. Semuanya lihat LKPD dan lihat petunjuk penggunaan LKPD-nya. Yang pertama, amatilah gambar dan video pembelajaran yang disajikan gurumu. Kemudian perhatikan juga teks pembelajaran bahan ajar matematika. Yang kedua, temukanlah cara yang dianggap paling mudah. Ya, temukanlah cara yang dianggap paling mudah. Menurut kalian, nantinya cara yang dianggap paling mudah itu menggunakan kelipatan atau menggunakan pohon faktor. Kalian disuruh menentukan sendiri dan nantinya memberikan kesimpulan di lembar jawab mana cara yang dianggap paling mudah disertai dengan alasan. Yang ketiga, diskusikan bersama kelompokmu dengan cermat dan benar. Keempat, presentasikan hasil pekerjaan dan tugas kelompok. Gimana? Tunjuk LKPD-nya sudah jelas semua ya? Ya, baiklah. Sekarang kalian
kalian mulai berdiskusi. Ya. Waktu diskusi sudah habis. Ayo, siapa yang mau presentasi ke depan? Dari kelompoknya siapa ya yang mau presentasi ke depan? Dari kelompoknya Ikhwati? Iya, hebat. Ya, menurut kelompoknya Ikhwati, gimana kesimpulannya? Lebih mudah menggunakan kelipatan atau lebih mudah menggunakan pohon faktor? Lebih mudah menggunakan kelipatan, Bu Guru. Oh iya, kenapa alasannya? Alasannya karena kelipatan itu penambahan berulang. Oh iya, hebat. Ya, benar. Ya, dari kelompoknya Sarni, katanya itu menyimpulkan dari yang cara termudah itu adalah menggunakan kelipatan. Ya, jadi begini anak-anak, setelah Ibu mendengarkan semua presentasi dari kelompok 1 sampai 6, ya kita simpulkan bareng-bareng ya bahwa 1, kita bisa mencari KPK dengan menggunakan kelipatan jika bilangannya kecil, di bawah 50. Misalkan mencari kelipatan dari 6, 8 yang kecil. Tetapi kita bisa menggunakan cara yang paling efektif pohon faktor jika kelipatannya lebih dari 50 atau bahkan 500. Karena kalau kelipatannya 50 dan 100, ya, kita akan, kalau menggunakan kelipatan, kita akan menghitungnya. Tapi kalau menggunakan pohon faktor, kita akan lebih ringkas. Ya, begitu ya anak-anak hebat. Kita sudah menyimpulkan bareng-bareng ya untuk pembelajaran hari ini. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Anak-anak hebat, ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih berarti kalian sudah paham ya tentang penjelasan yang Ibu sampaikan. Ibu selanjutnya membagikan lembar evaluasi yang berisi 5 soal uraian yang harus dijawab dengan kalian, lengkap dengan caranya. Baik, anak-anak hebat, tugasnya dikumpulkan semua ya dari LKPD sampai yang soal evaluasi tadi Ibu berikan. Nah, selanjutnya untuk hari besok kita akan belajar tentang mencari KPK menggunakan apa ya? Masih ada satu lagi kita bisa mencari KPK yaitu dengan menggunakan tabel. Itu kita akan pelajari di hari besok. Ya. Jangan lupa untuk tetap belajar ya anak-anak hebat. Pukul sudah menunjukkan 11.45, waktunya kita untuk istirahat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Ibu Yusnita, luar biasa. Bapak Ibu kita tepuk tangan. Ya, untuk penampilan Bu Yusnita ini, mohon kesediaan Bu Rini dan Pak Permenas untuk mengomentari penampilan. Silakan Bu Rini. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Nanang. Alhamdulillah ya tadi Bu Yusnita udah maju. Gimana rasanya Bu Yusnita? Belum? Oke, tadi tadi saya lihat alhamdulillah ya udah bagus, dari awal sudah ada pembuka, terus ada kesempatan buat apa istilahnya recall materi sebelumnya, itu ada tujuan pembelajarannya juga ada, kegiatan intinya ada, udah bagus, udah ada senam otak, ice breaking lengkap sampai penutup, kasih LKPD anaknya juga udah lengkap, pokoknya udah oke, top, bagus, bisa lebih kreatif lagi nantinya. Insya Allah. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Rini. Mungkin dari Pak Permenas sudah bergabung kan?
Berminus. Belum. Ya, mungkin langsung aja ke silakan Bu Eko untuk memberikan feedback atau masukan atas penampilannya Bu Yusmita. Iya, terima kasih Mbak Nanang. Bu Yusmita tadi luar biasa juga di kelas 6. Jadi siswa supaya bisa menyelesaikan itu KPK, itu SPB, mereka harus sudah menguasai di luar kepala perkaliannya, termasuk juga pembagiannya. Jadi nanti mau sertifikat jari, jadi yang sertifikat jari ini biasanya kan Bu Ustaz tahun lalu maksudnya Bu Ustaz maksudnya yang bantuin gitu. Oh gitu. Itu mau Bu Indah lagi atau bisa? Kita juga ada tugas, pelaksananya mau gimana? Dari yang oh gitu. Biar nggak rame juga, didampingin berdua aja kan. Ya maaf, ada gangguan Pak. Ya, tadi teknik-teknik untuk penyelesaian KPK ada menggunakan pohon faktor ya Bu ya. Ada juga menggunakan kelipatan-kelipatan. Nah, tadi Ibu juga sudah memberikan pertanyaan ya, memantik juga kepada siswanya, apakah anak-anak mengalami kesulitan atau tidak. Tadi ada ya Bu ya? Ada saat menyelesaikan KPK. Ya. Terus mungkin ada tidak jawaban, apa respon Ibu? Kalau misalnya nanti masih ada yang, Bu, saya agak susah Bu kalau menggunakan pohon faktor. Atau mungkin juga ada siswa yang mengatakan, Bu, saya mengalami kesulitan Bu pada saat penentuan dengan menggunakan kelipatan-kelipatan gitu. Nah, nanti tentunya Ibu akan bisa mendeteksi siswa-siswa tempat Ibu di kelasnya itu yang mengalami kesulitan dengan penyelesaian KPK dengan teknik apa. Pastinya nanti ada perintah dievaluasinya menyelesaikan kelipatan persekutuan terkecil ya Bu ya. Tadi kan gitu kan ya Bu ya? Iya, benar Bu. Kelipatan persekutuan terkecil dengan teknik, misalnya menggunakan teknik pohon faktor. Ada tidak Bu nanti Bu seperti itu Bu? Iya. Terus ada juga misalnya menyelesaikan menentukan KPK dari bilangan dengan menggunakan teknik kelipatan. Nah, untuk kelas 6, Ibu tadi kan menggunakan contohnya itu 2 bilangan dengan 2 bilangan ya Bu ya. 2 bilangan dengan 2 bilangan kan puluhan ya. Nah ini kan masih muda. Nah nanti mungkin akan ada peningkatan pada saat 2 bilangan dengan 3 bilangan. Berarti kan puluhan dengan ratusan. Jadi semenjak kelas 4 itu kan anak-anak ada materi matematikanya tentang bilangan prima dari 1 sampai 100 gitu. Nah, nanti tolong disiapkan juga untuk teman-teman yang lain, terutama yang di kelas besar, penguasaan untuk bilangan primanya ini mereka sudah tahu, syukur-syukur sudah hafal, syukur-syukur juga sudah tahu cara penentuan untuk menentukan bilangan itu termasuk bilangan prima atau bukan. Apalagi yang dari 1 sampai 100. Karena tadi menggunakan teknik pohon faktor itu kan harus dengan bilangan prima ya Bu ya? Iya, benar itu. Ya. Nah, ya jadi apalagi ini di kelas 6, pemahaman konsep mereka lebih dimantapkan lagi, apalagi dengan penyelesaian menggunakan pohon faktor. Berarti syaratnya mereka juga harus sudah hafal tentang bilangan prima.
walaupun itu masih bilangan prima yang tingkatannya lebih rendah lah gitu ya, antara 1 sampai 10 atau antara 1 sampai 20. Tapi anak-anak juga harus sudah menguasai ke pembagiannya. Jadi nanti Ibu pada saat pemberian evaluasinya ada yang dipisah ya Bu ya. Penyelesaian KPK-nya dengan teknik apa Bu? Penyelesaiannya Bu. Kenapa Ibu? Mohon maaf Bu Eko, tolong diulang tadi sempat. Oh iya baik. Ibu kan tadi ada memberikan evaluasi. Iya. Ibu kan tadi ada memberikan evaluasi. Nah, evaluasinya itu apakah secara individu atau kelompok, Bu Yusmita? Untuk evaluasi individu, Ibu. Individu. Jadi tidak ada kerja kelompok ya. Jadi tidak ada kerja kelompok. Iya, kerja Ya, kelompoknya baik. hanya di atas itu nantinya mereka disuruh menemukan cara yang paling efektif untuk memecahkan masalah tentang KPK ini. Oh iya. Nah, apakah ada di situ soal evaluasinya? Ibu memberikan beberapa soal untuk penentuan KPK yang menggunakan teknik misalnya kelipatan, menggunakan teknik dengan pohon faktor, kan caranya berbeda ya Bu ya, tapi kan isinya jawabannya tentunya sama ya. Nanti mungkin Ibu bisa melakukan pembandingan dengan kalimat matematika yang sama, misalnya tentukan KPK dari 24 dan 72 nah, dengan teknik kelipatan misalnya, atau tentukan KPK dari 24 dan 72 dengan teknik pohon faktor. Nah, jadi di situ anak-anak melakukan perbandingan dengan kedua teknik ini, apakah ditemukan hasil yang sama? Ya, itu nanti seperti itu ya Bu. Iya Ibu. Memang ya ada seperti itunya. Nanti anak-anak tuh ada soal yang mereka diminta untuk menggunakan kelipatan, ada soal mereka untuk diminta menggunakan pohon faktor. Ya, jadi mereka kan inquiry ya, menemukan jawabannya itu dengan tepat. Oh, ternyata dengan pohon faktor hasilnya sama saat juga menggunakan kelipatan. Nah, nanti kan anak yang menentukan. Jadi anak-anak mau menggunakan teknik yang mana? Apakah menggunakan pohon faktor atau kelipatan? Tadi juga Ibu sudah menanyakan itu kan? Ya, jadi nanti tolong dilanjutkan ya Bu. Ya, baik. Terus untuk tadi, karena Ibu kan kurikulum 2013, tadi Ibu di awal memberikan nyanyikan lagu kebangsaan ya Bu ya. Iya. Memberikannya di awal ya. Mungkin juga ada yang di akhir. Itu terserah untuk guru melakukan hal-hal seperti itu. Yang penting ada di dalam pembelajaran itu tentang kecintaan kepada tanah air. Nah, saya berharap kepada Bapak Ibu guru semua pada saat menyanyikan lagu kebangsaan posisinya diingatkan berdiri ya Bu ya. Posisinya berdiri dengan sikap sempurna seperti pada saat kita upacara. Ini kan termasuk poin penanaman rasa cinta tanah air. Karakter, kan tadi kan Ibu sudah melakukan tepuk, ada 5 karakter. Nah, dengan melakukan menyanyikan lagu kebangsaan, ini tolong juga untuk teman-teman yang lain seperti itu ya Bapak Ibu. Posisi mereka berdiri, sikap sempurna, karena kan lagu kebangsaan kan termasuk dari panji-panji negara kita untuk kesatuannya. Jadi posisi mereka berdiri, dan kalau mereka misalnya posisi berdiri, tentunya perutnya itu tidak terlipat, posisinya sempurna sehingga suara yang dikeluarkan dari mulut, perut tidak terlipat akan maksimal, terdengarnya bagus gitu. Jadi tolong saya berharap kepada teman-teman semua jika melakukan lagu kebangsaan, ada kegiatan di situ, entah di awal, entah di akhir, tolong posisi sempurna dalam keadaan berdiri. Ya, itu saja Bu Yusmita. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan, terutama anak-anak kelas 6, bisa menjawab soal KPK, dan juga bisa menyelesaikan masalah, terutama pada soal cerita. Kan terkadang ada juga kan dalam bentuk soal cerita, tapi kalimatnya kalimat KPK atau FDB. Ya, ini belum sampai ke sana ya Bu ya, mungkin soal cerita belum, ini masih awal-awal. Ya, tolong semuanya lebih paham lagi anak-anak, Ibu bisa menyiapkan teknik-teknik yang baik.
Ya, itu saja Bu. Sudah terpenuhi semuanya. Mudah-mudahan anak-anak termotivasi dan semangat belajar. Terima kasih Bu Eko. Ya, terima kasih ya Bu Eko atas masukan kritiknya. Alhamdulillah sudah sangat maksimal ya Bu Yusmita. Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke peserta berikut, yaitu Bu Rini kan? Ke Pak Permenas ya? Harusnya Pak Permenas, tapi Pak Permenas ada nggak? Ya, Pak Permenas belum terlihat ya. Jaringan mungkin. Kita Ya, geser dulu. ikuti aja Pak sambil nunggu Pak Permenas, Pak Peri ya. Ya. Silakan, siapa selanjutnya?